Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Panter Fabian Agung Amai SPD. Marilah kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menganugerahkan kami hari yang baru, kesempatan yang baru untuk mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau mengawali hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga pengalaman Nikodemus menjadi juga pengalaman kami, mencari Engkau dengan tulus hati, supaya bisa berjumpa dan mengenal kasih-Mu yang bernyala-nyala atas diri kami, atas hidup kami. Semoga dengan pengalaman perjumpaan dengan Engkau hari ini, kami boleh dilahirkan kembali secara baru di dalam roh dan kebenaran. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Biarkan rasa ingin tahu itu mendekatkan diri pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus yang bangkit, mengawali renungan kita hari ini, saya ingin menceritakan sebuah pengalaman kecil ketika saya masih sebagai seorang siswa seminari. Biasanya setiap tahun kami mendapat kesempatan untuk berlibur, dan pada suatu waktu saya berlibur ke tempat nenek saya. Nenek saya adalah seorang Katolik, tetapi sudah lama sekali dia tidak pernah ke gereja. Sebagai seorang siswa seminari, saya mengajak dia untuk bisa kembali lagi ke gereja dan ikut merayakan Ekaristi sebagai puncak dari perayaan iman. Mula-mula nenek menolak ajakan saya, tetapi entah karena ajakan yang terus-menerus itu, ataukah karena kesadaran lain yang dimilikinya, pada suatu hari Minggu, nenek menyiapkan dirinya dan lalu bersedia untuk pergi ke gereja bersama dengan saya. Saya merasa gembira sebagai seorang anak karena berhasil membawa nenek saya kembali berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Setelah perayaan Ekaristi, kami pulang dengan pengalaman kegembiraan yang masih terbawa. Kami berjumpa dengan umat yang lain. Dalam perjumpaan itu, secara spontan umat bereaksi ketika melihat nenek yang sudah lama tidak ke gereja
akhirnya bisa kembali ke gereja. Dalam kegembiraan, dalam spontanitas, mereka berkata, "Tumben hari ini nenek ke gereja." Mendengar sapaan dan teguran seperti itu, nenek merasa tersinggung dan lalu membalasnya, "Apakah kamu tidak melihat saya selama ini ke gereja?" Saya tahu bahwa kata-kata ini adalah pembelaan diri. Tetapi itulah cara nenek membentengi dirinya, menutupi rasa malu karena teguran yang ia terima atau sapaan yang ia dapat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang merasa jauh dari Tuhan dan memiliki kerinduan untuk kembali dekat dengan Dia. Sebagai murid-murid Tuhan, kita sering tampil sebagai orang yang bisa mengajak mereka untuk kembali, mengundang mereka untuk pulang, baik itu dengan cara hidup, baik itu dengan kata-kata kita. Tetapi ketika mereka berinisiatif untuk kembali mendekatkan diri dengan Tuhan, mereka dihalangi oleh perasaan yang menutupi diri mereka, yaitu rasa malu. Rasa malu untuk memulai kembali sesuatu yang berbeda dari apa yang selama ini dijalani. Orang-orang seperti ini membutuhkan satu peneguhan, satu rangkulan, seperti yang dibuat oleh Yesus kepada Nikodemus dalam Injil hari ini. Kita tahu bahwa Nikodemus adalah seorang yang terkemuka di kalangan orang-orang Yahudi. Sebagai tokoh terkemuka, Nikodemus memiliki alasan sendiri untuk datang berjumpa dengan Yesus pada malam hari. Yesus tidak bertanya kepada Nikodemus, "Mengapa engkau datang kepadaku di malam hari? Apakah engkau malu dengan orang-orang Yahudi yang lain?" Tetapi dengan cara yang berbeda, Yesus mengajak Nikodemus untuk lahir kembali dari kebenaran dan dari Roh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai murid Tuhan memang memiliki kewajiban untuk mengajak semua orang kembali kepada Tuhan. Tetapi marilah kita belajar dari sikap Yesus terhadap Nikodemus ini. Kita belajar untuk menerima mereka tanpa kita mencari tahu apa latar belakang yang mendasari, yang membuat mereka menjauh dari Tuhan. Kita membiarkan mereka mengalami bahwa gereja sungguh adalah tempat di mana orang-orang berdosa berkumpul